Salam Rahayu. Dalam perhitungan kalender Jawa yang diwariskan sejak masa leluhur kerajaan-kerajaan besar seperti Kesultanan Mataram, setiap weton bukan sekadar gabungan hari dan pasaran. Ia adalah kunci getaran hidup, garis takdir, dan pembawa energi yang menyelimuti seseorang sejak lahir. Weton Wage dikenal sebagai weton dengan karakter tenang di luar, namun menyimpan kekuatan batin yang dalam. Dalam hitungan primbon, Wage memiliki neptu yang unik. Energinya tidak meledak-ledak seperti weton lain, tetapi justru bekerja diam-diam, perlahan, dan pasti. Orang yang lahir pada hari Wage seringkali terlihat sederhana. Tidak banyak bicara, tidak suka pamer kekuatan. Namun di balik sikapnya yang kalem, tersimpan daya tahan luar biasa, kesabaran panjang, dan intuisi yang tajam. Inilah yang membuat weton Wage seringkali terlihat biasa, padahal sesungguhnya menyimpan potensi kaya raya. Namun sedulur, ada satu rahasia yang jarang diketahui. Rezeki weton Wage bukan tipe rezeki yang datang dengan gebrakan besar. Ia datang melalui jalur halus, melalui suasana rumah yang teduh, melalui energi yang selaras, melalui getaran batin yang tenang. Jika lingkungan rumah tidak mendukung, maka aura rezeki Wage akan terhalang. Bukan karena takdirnya kecil, tetapi karena energinya tertutup. Dalam kitab-kitab primbon kuno yang berkembang sejak masa kerajaan Majapahit, disebutkan bahwa rumah adalah pusat energi utama manusia. Rumah bukan sekadar bangunan. Ia adalah wadah rezeki, wadah kesehatan, dan wadah keharmonisan. Dan bagi weton Wage, rumah memiliki peran 2 kali lipat lebih penting. Bila rumah terasa panas, sering terjadi pertengkaran, tanaman di halaman mudah layu, atau suasana terasa sumpek tanpa sebab, itu pertanda energi Wage sedang tertutup. Akibatnya, usaha terasa berat, peluang seperti menjauh, dan penghasilan tak kunjung stabil. Namun bila rumah terasa adem, sejuk, dan hidup, maka pintu rezeki akan terbuka perlahan. Primbon mengajarkan bahwa alam selalu memberi tanda. Salah satu tanda terbesar pembuka berkah bagi weton Wage adalah hadirnya tanaman tertentu yang mampu menyelaraskan energi rumah. Tanaman bukan hanya penghias. Ia adalah makhluk hidup yang menyerap, mengolah, dan memantulkan energi. Ia menjadi jembatan antara bumi dan langit. Disinilah rahasia besar itu bermula. Karena ketika tanaman yang tepat berada di rumah seorang pemilik weton Wage, maka getaran rezekinya akan bangkit. Perlahan tapi pasti. Diam tapi mengalir. Seperti air yang tak terlihat, namun menghidupi sawah dan ladang. Maka sedulur, jangan pernah meremehkan hal kecil di sekitar rumahmu. Bisa jadi disitulah kunci kekayaanmu tersembunyi. Salam Rahayu, sedulur Wage. Pada bab sebelumnya kita telah memahami bahwa rumah adalah pusat energi bagi pemilik weton Wage. Kini kita masuk pada rahasia yang lebih dalam, tentang tanaman yang dipercaya sebagai pembuka pintu langit dan penarik berkah. Dalam ajaran primbon yang berkembang sejak masa kerajaan Majapahit hingga era Kesultanan Mataram, leluhur Jawa memandang tanaman bukan sekadar makhluk hidup biasa. Tanaman adalah perantara antara bumi dan langit. Akarnya menancap ke tanah, menyerap sari pati kehidupan. Batangnya berdiri tegak, menjadi simbol keteguhan. Daunnya menghadap ke atas, seakan membawa doa-doa manusia menuju alam tinggi. Bagi weton Wage yang memiliki karakter energi halus dan sensitif, tanaman tertentu mampu menjadi penguat getaran rezeki. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman berdaun hijau segar, tumbuh tegak ke atas, tidak berduri, serta memberi kesan teduh dan adem. Mengapa harus hijau dan menenangkan? Karena warna hijau dalam filosofi Jawa melambangkan keseimbangan, kesuburan, dan kelangsungan hidup. Hijau adalah simbol sawah yang menguning, ladang yang panen, serta kehidupan yang terus bertumbuh. Ketika warna ini mendominasi halaman rumah, energi kesejukan akan tercipta. Dan disitulah rezeki senang berdiam. Primbon menyebut,
Tanaman yang daunnya lebar dan mengarah ke atas melambangkan doa yang tidak terputus. Setiap helai daun ibarat tangan yang menengadah. Jika dirawat dengan niat baik, ia akan memancarkan aura positif yang menyelimuti rumah. Sedulur, weton wage seringkali mengalami rezeki naik turun bukan karena kurang usaha, melainkan karena aura rumah belum selaras dengan energi kelahirannya. Tanaman inilah yang menjadi penyeimbang. Tanaman yang tumbuh subur tanpa banyak perawatan berat adalah pertanda bahwa energi tanah rumah tersebut cocok dengan pemiliknya. Jika tanaman cepat layu, sering terkena penyakit, atau mati mendadak, itu bisa menjadi pertanda ada energi stagnan yang perlu dibersihkan, entah dari sisa emosi, pertengkaran, atau pikiran negatif penghuni rumah. Leluhur kita percaya, ketika tanaman tumbuh dengan baik di rumah seorang pemilik weton wage, maka rezeki pun akan mengikuti pola pertumbuhan itu. Perlahan, bertahap, namun pasti membesar. Namun ingat, tanaman bukanlah jimat. Ia bukan alat sulap yang tiba-tiba mendatangkan uang berlimpah. Ia adalah simbol keselarasan. Ketika kamu menyiramnya dengan air dan doa, sesungguhnya kamu sedang melatih kesabaran dan ketekunanmu sendiri. Disitulah letak kekuatan sejatinya. Karena weton wage akan mencapai kekayaan bukan dengan cara tergesa-gesa, melainkan melalui proses yang stabil dan penuh perhitungan. Tanaman yang tumbuh tegak di halaman rumahmu akan menjadi pengingat bahwa rezeki pun harus dirawat, dijaga, dan disyukuri. Dan ketika energi rumah sudah selaras, pintu langit perlahan akan terbuka. Salam Rahayu, sedulur wage. Setelah memahami bahwa tanaman tertentu mampu menjadi penyelaras energi rumah, kini kita masuk pada rahasia yang lebih menentukan, letak penempatannya. Dalam ajaran primbon Jawa yang berkembang sejak masa kerajaan Majapahit dan dilestarikan kembali pada era Kesultanan Mataram, arah mata angin bukan sekadar penunjuk lokasi. Setiap arah memiliki watak, unsur, dan getaran rezeki yang berbeda. Bagi pemilik weton wage, arah timur adalah sumber kehidupan. Timur adalah tempat matahari terbit. Dalam filosofi Jawa, matahari terbit melambangkan awal harapan, kebangkitan, dan datangnya peluang baru. Maka tanaman pembuka berkah sangat dianjurkan diletakkan di sisi timur rumah, atau halaman yang pertama kali terkena sinar pagi. Mengapa sinar pagi begitu penting? Karena sinar pagi membawa energi murni. Ia belum tercemar panas berlebihan. Ia lembut namun membangkitkan. Saat tanaman menerima cahaya pagi, secara simbolis doa-doa penghuni rumah ikut terangkat bersama embun yang menguap. Selain timur, arah tenggara juga dipercaya sebagai jalur rezeki aktif bagi weton wage. Tenggara melambangkan pergerakan dan usaha. Jika tanaman ditempatkan di arah ini, maka energi kerja keras akan berpadu dengan keberuntungan. Namun sedulur, ada pula arah yang sebaiknya dihindari. Jangan menempatkan tanaman keberkahan di sudut rumah yang gelap, lembab, atau jarang tersentuh cahaya. Dalam primbon, tempat gelap adalah simbol energi stagnan. Energi yang tidak bergerak akan membuat rezeki terasa berat dan tertahan. Begitu pula jangan meletakkannya tepat di belakang rumah yang tertutup tembok tinggi tanpa aliran udara. Rezeki ibarat angin. Ia membutuhkan jalur untuk masuk dan keluar. Jika terhalang, maka alirannya tidak lancar. Weton wage dikenal memiliki energi batin yang peka. Jika posisi tanaman selaras, maka pemilik rumah akan merasakan perubahan halus. Hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan keputusan-keputusan hidup terasa lebih mantap. Kadang perubahan itu tidak langsung berupa uang berlimpah, namun berupa peluang usaha yang tiba-tiba datang, relasi yang semakin luas, atau hutang yang perlahan terselesaikan. Letak tanaman bukan sekadar estetika. Ia adalah simbol kesiapan menerima rezeki. Dan satu hal yang sering dilupakan, saat menanam atau memindahkan tanaman, lakukan dengan hati yang bersih. Jangan dalam keadaan marah atau kesal. Karena dalam ajaran leluhur, niat saat menanam akan melekat pada energi tanaman tersebut. Sedulur wage, bila rumahmu sudah memiliki sudut timur atau tenggara yang lapang, sejuk,
dan hidup, rawatlah dengan baik. Jadikan tempat itu sebagai pusat doa dan harapan. Karena bisa jadi, dari titik kecil di halaman rumah itulah takdir rezekimu mulai berubah. Salam Rahayu, sedulur Wage. Setelah tanaman diletakkan pada arah yang tepat dan dirawat dengan niat yang bersih, banyak orang bertanya, "Embah, bagaimana tanda bahwa berkah itu benar-benar mulai turun?" Dalam ajaran Primbon Jawa yang diwariskan sejak masa Kerajaan Majapahit hingga berkembang pada era Kesultanan Mataram, alam selalu memberi pertanda sebelum perubahan besar terjadi. Berkah tidak datang dengan suara gemuruh. Ia hadir pelan, namun terasa. Tanda pertama adalah perubahan suasana rumah. Rumah terasa lebih adem tanpa sebab yang jelas. Udara seperti lebih ringan. Penghuni rumah jarang terlibat pertengkaran. Bahkan persoalan yang dulu mudah memicu emosi kini terasa lebih mudah diselesaikan. Ini bukan kebetulan. Dalam Primbon, ketika energi rumah selaras dengan weton pemiliknya, maka getaran batin menjadi stabil. Dan saat batin stabil, keputusan hidup pun menjadi lebih bijak. Tanda kedua terlihat dari tanaman itu sendiri. Tanaman akan tumbuh lebih subur dari biasanya. Daunnya hijau mengkilap. Batangnya kokoh. Jarang terserang hama. Seolah-olah ada kekuatan yang menjaganya. Bahkan dalam cuaca panas sekalipun, ia tetap segar. Leluhur Jawa percaya, tanaman yang menjadi perantara energi akan menyerap sisa-sisa getaran negatif di rumah. Jika ia tetap tumbuh sehat, itu berarti energi rumah sudah bersih dan aliran rezeki mulai terbuka. Tanda ketiga mulai terlihat dalam urusan rezeki. Bukan langsung kaya mendadak, namun peluang-peluang kecil bermunculan. Ada tawaran kerja tambahan. Dagangan lebih laris dari biasanya. Hutang yang lama terasa berat tiba-tiba menemukan jalan pelunasan. Rezeki datang dari arah yang tak disangka. Sedulur Wage. Rezeki itu seringkali bukan soal jumlah besar, tapi tentang kelancaran. Saat pengeluaran dan pemasukan terasa seimbang, saat kebutuhan selalu tercukupi, itulah pertanda berkah sudah bekerja. Tanda keempat adalah mimpi atau firasat. Pemilik weton Wage yang energinya sudah selaras sering mendapatkan mimpi tentang air jernih, sawah hijau, atau cahaya terang. Dalam tafsir Primbon, itu adalah simbol kesuburan dan kelimpahan. Namun ingat, jangan terlalu mengejar tanda-tanda. Jika hati terlalu berharap secara berlebihan, justru energi menjadi tidak stabil. Rawat tanaman itu dengan rasa syukur. Jalani usaha dengan tekun. Karena sejatinya tanaman hanyalah simbol. Yang menggerakkan rezeki tetaplah doa dan kerja kerasmu. Ketika rumah terasa damai, tanaman tumbuh subur, dan rezeki mulai lancar, itulah saatnya kamu sadar, pintu berkah telah terbuka perlahan. Dan bagi weton Wage, keberkahan yang datang perlahan justru lebih tahan lama. Salam Rahayu, sedulur Wage. Setelah kita memahami tanda-tanda berkah mulai turun, ada satu hal yang tidak boleh dianggap remeh. Dalam ajaran Primbon Jawa yang diwariskan turun-temurun sejak masa Kerajaan Majapahit hingga berkembang pada era Kesultanan Mataram, setiap pembuka rezeki selalu memiliki pantangan. Tanaman pembawa selaras energi bukan sekadar hiasan. Ia adalah simbol keseimbangan antara niat, usaha, dan doa. Jika keseimbangan itu rusak, maka aliran rezeki pun bisa terhenti. Pantangan pertama bagi weton Wage adalah merawat tanaman dalam keadaan emosi. Jangan menyiram sambil marah. Jangan memindahkan tanaman saat hati dipenuhi dendam atau kecewa. Dalam Primbon, getaran batin manusia menempel pada apa yang disentuhnya. Jika hati panas, maka energi tanaman ikut melemah. Pantangan kedua, jangan mencabut atau membuang tanaman tanpa sebab jelas. Terutama jika tanaman itu masih hidup dan tumbuh baik. Dalam filosofi Jawa, mencabut tanaman yang subur tanpa alasan diibaratkan memutus aliran rezeki yang sedang tumbuh. Jika memang harus dipindahkan, lakukan dengan niat baik dan ucapan doa. Pantangan ketiga adalah mengeluh terus-menerus tentang rezeki.
Sedulur Wage dikenal memiliki batin yang sensitif. Jika ia terus berkata, rezekiku seret, hidupku sulit, maka kata-kata itu menjadi sugesti yang mengikat energi rumah. Dalam primbon, ucapan adalah doa. Apa yang sering diucapkan akan menjadi getaran yang menetap. Pantangan keempat adalah membiarkan rumah kotor dan sumpek. Tanaman bisa saja tumbuh subur, tetapi jika rumah dipenuhi sampah, sudut gelap tak pernah dibersihkan, dan udara jarang berganti, maka energi stagnan akan menumpuk. Rezeki sulit masuk ke rumah yang tidak lapang. Pantangan terakhir yang paling berat adalah lupa bersyukur. Banyak orang ketika rezekinya mulai lancar justru menjadi sombong. Merasa semua hasil usahanya sendiri. Dalam ajaran leluhur, kesombongan adalah penutup berkah paling cepat. Sedulur, tanaman hanyalah perantara. Yang menjaga aliran rezeki tetap lancar adalah sikap hidupmu sendiri. Weton Wage akan kuat dalam kekayaan jika ia rendah hati, sabar, dan menjaga lisan. Jika ia tetap sederhana saat rezeki datang, maka kekayaan itu tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang. Ingatlah, lebih mudah membuka pintu rezeki daripada menjaganya tetap terbuka. Maka sebelum berharap kaya raya, pastikan tidak ada pantangan yang sedang kamu langgar diam-diam. Karena terkadang, yang menutup pintu rezeki bukan takdir, melainkan sikap kita sendiri. Salam Rahayu, Sedulur Wage. Kita telah membahas rahasia tanaman pembuka berkah, arah penempatan, tanda-tanda rezeki turun, hingga pantangan yang tidak boleh dilanggar. Namun pada akhirnya, ada satu kunci utama yang lebih besar dari semuanya. Dalam ajaran primbon Jawa yang telah hidup sejak masa kerajaan Majapahit dan diteruskan pada era Kesultanan Mataram, kekayaan sejati bukan hanya tentang banyaknya harta. Kekayaan adalah hasil dari keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Weton Wage memiliki watak dasar yang tenang, penuh perhitungan, dan kuat dalam kesabaran. Namun seringkali, justru karena terlalu memendam, ia merasa rezekinya lambat datang. Padahal sesungguhnya, karakter Wage memang ditakdirkan menerima hasil besar melalui proses yang stabil dan bertahap. Tanaman di rumahmu hanyalah simbol. Ia menjadi pengingat bahwa rezeki harus dirawat seperti merawat kehidupan. Disiram dengan usaha, diberi pupuk berupa doa, dijaga dari hama berupa emosi dan kesombongan. Sedulur Wage, jika kamu ingin kaya raya, jangan hanya menunggu tanda langit. Bergeraklah, bangun pagi dengan niat baik, bekerjalah dengan jujur, jaga hubungan baik dengan keluarga dan tetangga. Karena dalam primbon, silaturahmi adalah pembuka jalur rezeki yang paling kuat. Rumah yang damai akan menarik peluang. Hati yang bersih akan memancarkan aura yang membuat orang percaya padamu. Dan kepercayaan adalah awal dari keberhasilan. Ketika tanaman di halamanmu tumbuh tegak menghadap matahari, jadikan itu simbol bahwa kamu pun harus berdiri tegak menghadapi hidup. Jangan mudah menyerah hanya karena hasil belum terlihat cepat. Ingat, Weton Wage bukan tipe keberuntungan instan. Tapi sekali rezekinya mengalir, ia akan stabil dan sulit goyah. Jika hari ini hidupmu terasa biasa saja, jangan berkecil hati. Bisa jadi proses sedang menyiapkan lonjakan besar. Terus rawat energimu, jaga rumahmu, jaga lisanmu, jaga niatmu. Karena kekayaan sejati bukan hanya tentang angka di rekening, tetapi tentang hidup yang cukup, keluarga yang rukun, badan yang sehat, dan hati yang tenang. Dan ketika semua itu sudah selaras, kaya raya bukan lagi sekadar harapan, melainkan keniscayaan. Semoga sedulur yang lahir di Weton Wage dilimpahi kelancaran rezeki, dijauhkan dari kesempitan hidup, dan diberi kemakmuran lahir batin. Amin.